Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa la dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan sambung tadabbur kita surat Hud. Dan kita akan pelajari sama ayat-ayat terakhir daripada kisah Nabi Shu'aib alaihissalam yang mendapat gelaran Khatibul Anbiya, juru bicara para nabi. Itu gelarannya. Karena Nabi Shu'aib alaihissalam terkenal dengan kepitahannya dalam berkata-kata, kefasihannya dalam berbicara,
ketinggian, ketepatan, dan kejituan hujah yang beliau sampaikan kepada kaumnya, agar kaumnya dapat menerima ajarannya dengan penuh kesedaran, keyakinan, tanpa ada unsur keterpaksaan. Jamaah yang dirahmatilah sekalian, panjang lebar kisah Nabi Shu'aib ini, bila kita ingat, ia bermula daripada ayat 84 lagi. Dan kita telah masuk pada ayat yang ke-92. Dan baru nanti akan berakhir pada ayat yang ke-95. Untuk mengimbas semula bagi menjelaskan ayat yang ke-92 yang akan kita pelajari hari ini, paling tidak hendaklah kita melihat ke belakang sedikit sahaja, yakni dalam ayat yang ke-89. Dalam ayat yang ke-89, Nabi Shu'aib mengingatkan kaumnya, meminta kaumnya, janganlah ketidaksetujuan mereka, penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Shu'aib menyebabkan mereka, mendorong mereka untuk melakukan jenayah kepada Nabi Shu'aib. Sama ada mengusirnya, mencederakannya, atau hingga membunuhnya. Ini Nabi Shu'aib ingatkan, kalaupun kamu, seakan-akan Nabi Shu'aib beritahu, kalaupun kamu semua wahai kaumku tidak mau menerima ajaranku, kamu tidak menyukai aku dan juga ajaranku, janganlah sampai kamu melakukan jenayah ke atas aku, menyiksa aku, merajam aku, mengusir aku, bahkan membunuh aku. Jangan. Karena aku takut, jika sekiranya kamu berjaya menyiksa aku, bahkan membunuh aku sekalipun, aku lebih khawatir, bukan mengkhawatirkan nyawaku, keselamatanku, tapi lebih mengkhawatirkan keselamatan kamu. Kerana bila kamu menyiksa aku atau bahkan membunuh aku, Allah pasti akan timpakan azab kepada kamu. Sebagaimana azab yang Allah timpakan pada kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh sebelum kamu. Ya, mungkin kamu berjaya membunuh aku dan aku mati. Tapi hakikatnya bukan kematianku, keselamatan diriku yang aku khawatirkan, tapi aku lebih mengambil berat, mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Boleh jadi kamu puas bila kamu mencederakan aku, merajam aku, membunuh aku. Tapi ingat, tak lama selepas itu pasti kamu akan disiksa oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Sebagaimana yang berlaku
pada umat dan kaum sebelum kamu. Itu nasihat Shu'aib. Dan Nabi Shu'aib lebih halus lagi, lebih sayang lagi. Jalan terbaik bagi kamu, agar kamu ini selamat daripada siksaan Allah, azab Allah. Sudahlah, minta ampunlah banyak-banyak dan bertaubat. Itu ayat 90. Lembut Nabi Shu'aib. Sudahlah, minta ampun sajalah. Kesenangan akan kamu perolehi. Kebahagiaan, kesenangan kamu dengan terampunnya dosa kamu bila kamu bertaubat jauh lebih besar daripada kepuasan hatimu karena kamu berjaya mengusir, menghalau, bahkan membunuh aku. Percayalah. Lembut Nabi Shu'aib. Tapi jawaban mereka dalam ayat 91, tengok. Shu'aib, kami tak faham langsung apa sebenarnya yang kamu cakap ni. Bahasa kasarnya, berbuihlah engkau bercakap, wahai Shu'aib, siang, malam, petang, bagi kami, apa yang kau sampaikan itu tak ada makna sama sekali. Kosong. Kami menerima pun tidak mendapatkan apa-apa manfaat kebaikan. Kami tolak pun kami tidak rugi sikit pun. Keras ya sikap mereka. Dan sebetulnya kami, kata kaum Nabi Shu'aib, boleh buat apa saja terhadap kamu, wahai Shu'aib. Mau usir kamu ke, merajam kamu ke, membunuh kamu, kami boleh. Kami lebih kuat daripada kamu. Dan kami hingga saat ini tidak melakukan semua itu pada engkau, wahai Shu'aib. Jangan kamu fikir kami lemah, jangan kau fikir kami takut. Tapi hingga saat ini kami tidak melakukan semua itu tak atas kamu, ya semata-mata karena kami segan kepada keluarga kamu. Kami menghormati kabilah dan kaum kamu. Kalau bukan karena mereka, dah lama kami merajam kamu. Paling tidak mengusir kamu. Bahkan tak segan-segan kami membunuh. Tengok. Keras sekali. Sikap kaum Nabi Shu'aib padanya. Rupanya mereka tidak atau belum melakukan rajaman ke pembunuhan Shu'aib. Bukan karena apa-apa, hanya karena takut segan kepada keluarga Shu'aib. Allahu Akbar walillah. Dan itulah kitab ini memang begitulah. Penting ya, Nabi Muhammad SAW pun, orang Quraisy tidak boleh buat sesuka hati, segan kepada orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Segan pada Abu Talib waktu di Makkah, segan kepada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri baginda. Kalau bukan karena dua orang ini, itulah. Dan perhatikan saja. Ketika kedua penyokong pendukung Nabi ini telah wafat, Abu Talib meninggal, Khadijah Al-Kubra wafat. Tengok. Sudah tidak ada lagi yang disegani, yang ditakuti oleh Quraisy. Makin menjadi-jadi kaum Quraisy menentang Nabi. Sehingga Nabi, bahasa kita, coba mengadu nasib. Kalaupun orang Makkah tidak mau menerima ajarannya, kut penduduk Taif. Jadi rupa-rupanya tidak salah, bahkan penting, mustahab. Orang yang bayar kebenaran, jika ramai yang tak menyukainya, jika terancam nyawanya, keselamatannya, tidak salah, bahkan mustahab. Si penyair kebenaran itu mesti adalah orang kuat di belakangnya.
adalah orang yang disegani oleh mereka yang tidak setuju. Sekurang-kurangnya, ya sedikitlah terjamin keselamatan dirinya. Karena ada orang kuat yang jadi backingnya. Itu mustahak. Tidak salah. Tidak salah. Nah, jamaah sekalian, karena sikap kaum ini sangat keras sekali, hingga peringkat sebetulnya tak ada sikit pun yang kami pahami ucapan kamu saya. Mana kami tolak mentah-mentah. Kami tak rasa rugi menolak dakwahmu, dan kami juga tidak merasa punya manfaat bila kami menerimanya. Sudahlah, berhenti saja. Kalau bukan karena keluargamu, dah lama kami akan bunuh, kami rajam dan bunuh kamu. Keras. Maka Nabi Syuaib AS pun menukar hujahnya, nasihatnya. Daripada lemah lembut, menjadi syiddah, keras juga. Dengan cara lemah lembut selama ini, dengan bahasa yang lemah lembut, merayu. Dengan bahasa yang sangat bersahabat. Tapi karena mereka sangat keras, Nabi Syuaib pun mengambil jalan dan cara syiddah, keras. Nabi Syuaib jawab apa? Mari kita pelajari ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi arahbi a'azzu 'alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Qala, berkata Syuaib alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, kamu kata kamu kuat, kamu boleh buat suka hati ke atas diriku, mulai pada menyakiti aku, merajam aku hingga membunuh aku, kerana kamu segan pada keluargaku. Kamu kata begitu kan? Syuaib kata, arahti a'azzu alaikum minallah. Adakah keluargaku, adakah kabilahku kamu anggap lebih mulia, lebih kuat, lebih kamu muliakan minallah daripadamu, kamu akan Allah? Bahasa mudahnya, kamu segan dan takut kepada keluarga aku, sehingga kamu tidak membunuh aku walaupun kamu benci aku. Dan kamu tidak takut pada Allah. Kenapa kamu lebih takutkan akan keluarga aku daripada takutkan Allah? Keras itu. Wa tahattumuhu, dan kamu jadikan Allah Tuhan semesta alam. Wara'akum, kamu letak di belakang kamu zihriya, campak ke belakang. Begitu ke sikap kamu? Jadi kamu belum mau menyakiti aku, membunuh aku itu karena segan pada keluargaku, bukan karena takut Allah. Allah campakkan begitu sekali. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bima, dengan apa yang tak malun kamu kerjakan, muhit, maha meliputi. Baik. Untuk menambil keberkatan ilmu daripada ulama-ulama kita dahulu, pertama saya ingin bacakan apa kata Ibnu Katsir tentang ayat ini. Saya kutipkan apa adanya, ya, untuk mendapatkan ilmu beliau dan agar beliau terus mendapatkan
aliran pahala walaupun beliau telah berada di alam barzakh, kerana ilmu yang diwariskan pada kita, kita dapat memanfaatkannya. Allahumma amin. Kata Ibnu Katsir, ketika Allah berfirman, qala ya qaumi arahti a'azu alaikum minallah, maksudnya atatrukuni li ajli qaumi. Nabi saya berkata, wahai kaumku, adakah engkau membiarkan aku tidak membunuh aku li ajli qaumi? Semata-mata kerana kaumku, keluargaku. Wala tatrukuni izaman janabillahi yantanun nabi bimasa'ah. Dan kamu tidak melakukan semua itu tadi bukan karena takut Allah, bukan karena mengagungkan Allah, bukan karena kamu takut akan musibah yang Allah akan timpa pada kamu jika kamu melakukan keburukan pada nabinya. Benar-benarlah kaum Nabi sudah tidak akal pikirannya. Letak iman yang ada, sudah tidak ada tempat keimanan untuk mereka fikirkan oleh akal pikiran mereka. Kamu letakkan, kamu campak Allah di belakang. Aina battumuhu khalfakum. Kamu umban, kamu campak ke belakang. La tuti'unahu wa la tu'azzimunahu. Kamu tak taati dia, kamu tak muliakan dia, kamu tak bangga. Sedangkan sepatutnya kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang tak baik, itu hendaklah semata-mata karena takut Allah, karena memuliakan Allah. Yalah, kalau dalam bahasa pasar, segan pada Allah lah. Ini tak buat jahat, tidak menyakiti orang karena segan keluarganya lah. Ingin menghormati keluarganya lah. Allahu Akbar. Jangan kamu pikir Allah tidak tahu apa yang dalam hati kamu. Perbuatan kamu itu akan dicatat oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan tidak ada yang Allah terlepas pandang dari amal kamu. Karena Allah itu muhit. Sehingga tidak ada amalan kamu yang berjaya terlepas daripada pengawasan Allah. Kamu akan disiksa. Nah, ini nanti di belakang ada masalah ya. Macam mana mereka tidak menyakiti Nabi? Tidak menyakiti Nabi, tidak bunuh Nabi itu kan perbuatan yang baik. Meninggalkan maksiat. Oh iya ya. Kalau mereka menyakiti Nabi Shu'aib, membunuh, itu baru maksiat. Mereka boleh membunuh Nabi Shu'aib karena mereka benci. Tapi mereka tidak melakukannya. Karena dia melakukannya, maknanya mereka tak jadilah buat maksiat. Kalau tak buat maksiat, kenapa Allah siksa? Paham ya? Itu di situ masalahnya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Saya ulangi. Maksiat terbentang di luasnya. Peluang untuk buat maksiat ada, ya. Yakni membunuh Nabi Shu'aib. Kemampuan untuk lakukannya ada. Keinginan untuk melakukannya pun ada. Peluang ada, kemampuan ada, keinginan untuk melakukannya ada. Yakni membunuh Shu'aib. Dan mereka tidak melakukannya. Sepatutnya mereka dapat pahala. Tapi kenapa disiksa oleh Allah kelak di akhirat? Diancam oleh Allah. Sedangkan mereka tak buat maksiat ketika ada peluang, ada kemampuan. Itu nanti ya jawabannya. Tapi ini semak dulu ya. Karena seperti mana yang kita telah maklumi sama. Walaupun ini kisah, ini cerita sejarah, tapi tidaklah kita mengambil pengajaran dari segi hukum hakamnya nanti ada.
Itu Ibnu Katsir. Dalam tafsir Maisir lebih kurang sama, ya qaumi ashirati azu akramu alaikum minallah, baik kaumku, adakah keluarga aku, kabilah aku lebih mulia, lebih agung, lebih patut kamu takuti, kamu muliakan daripada Allah? Pelik sungguh. Sedangkan semestinya Allah lah yang lebih patut untuk kamu takut, lebih layak untuk kamu agungkan. Tapi kenapa kamu segan sangat, hormat sangat, muliakan sangat keluarga aku? Sehingga kamu tergamak, menyampingkan, membuang Allah ke belakang. Nabattum amra rabbikum faja'altumuhu khalfa dhuhurikum. Kamu campak, kamu buang jauh-jauh perintah Tuhan kamu, perintah Allah, dan kamu jadikan letak ke belakang. Letak muru Nabi, fala tantahuna binahi. Allahu Akbar. Tapi amaranku pada kamu, jangan kamu fikir Allah tak nampak, Allah tak kisah, Allah tak perhati. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. La yakhfa alaihi min a'malikum mithqalu dzarrah. Tidak ada sedikit pun, walaupun seberat dzarrah, amalan kamu yang terlepas pandang daripada pengetahuan Allah. Wa sayujazikum 'alaiha 'ajilan wa ajila. Dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal kamu, perbuatan kamu itu. Sama ada balasan yang segera, ajilan, wa ajila, atau yang tertangguh. Balasan yang segera di sini, sekarang. Balasan yang ajila, nanti. Itu tafsir Maisir. Tafsir As-Sa'di, maknanya sama, lebih kurang sama. Hanya gunakan uslub yang berbeza saja. Kata Imam As-Sa'di, qala lahum, ketika Nabi SAW berkata pada kaumnya, ya qaumi, masih dipanggil wahai kaumku tu, walaupun kaumnya benci kepadanya, Nabi SAW masih mengakuinya sebagai kaumnya. Wah, ini luar biasa nih ya. Orang yang dengan terang-terang, dengan nyata telah mengisytiharkan diri mereka musuh kepada Nabi SAW. Mereka Nabi SAW ini adalah tidak layak, tidak patut hidup. Sepatutnya segera dilenyapkan dari muka bumi. Tapi belum mereka lakukan karena segan pada keluarga. Kepada orang yang kaum yang seperti Quraisy, Nabi SAW masih panggil ya qaumi. Ini pengajaran yang luar biasa jemaah sekalian. Inilah sifat para nabiullah. Jangankan dimaki, jangankan didustakan. Mereka dari ugut untuk dibunuh sekalipun, dan mereka boleh melakukan bila-bila masa. Nabi Rasul Allah masih mengakui, wahai kaumku, tak ada Nabi yang sudah tidak mengakui. Kalau begitu aku tak sudi lagi mengaku kamu sebagai kaum. Itulah sifat para Nabi, sifat para Rasul. Ini nampaknya kita masih jauh untuk mengikuti sikap seperti ini. Ini kadang-kadang hanya karena tak suka kita, A dan B tak suka. Lalu mungkin A cakap yang sedikit menyakiti B. B akhirnya pecah silat. Sudah silat, sudah mengamuk tak seorang. Sudah. Seakan-akan sudah tidak boleh disatukan A dan B. Jangankan kumpul satu rumah, kumpul satu daerah pun tak boleh.
Jangankan berada di satu daerah, berdiam diri di satu negara pun masih tak boleh tengok. Kalau boleh kena berpisah tempat tinggalnya, beza negara. Kalau baru beza planet, itu sudah siqaq. Ini orang sekarang, Allah. Nabi Syuaib melihat kaum yang kafir pun masih diakui, wahai kaumku. Sekarang, B sama-sama Muslim. Solatnya masih sama. Hajinya sama. Apa yang semua masih sama. Ya, karena mungkin tidak setuju satu dua hal yang remeh-temeh. Ya, mungkin karena masih mengeluarkan perkataan yang mungkin sedikit. Wah, perang. Macam dah perang dunia ketiga dah. Walau sama-sama Muslim. Coba di mana keduaan kita sebagai umat Nabi, umat Muhammad. Yalah, kalaupun ada riwayat daripada itu agak dipersisirkan ulama warasul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ingat, baru anbiya mewarisi para nabi, bukan mewarisi Nabi Muhammad saja, para nabi. Maknanya umat Islam sekarang patut mencontohi, mewarisi sifat-sifat akhlak semua nabi. Akhlak Nabi Musa, ya diikutilah. Akhlak Nabi Syuaib, diikuti. Apatah lagi akhlak Nabi Muhammad. Sekarang mudah sangat orang Islam mengoutkan orang Islam yang lain. Mudah memutuskan, putus kita. Sama-sama Muslim. Kaum Nabi Syuaib yang terang-terang memusuhinya, kafir semuanya, itu pun Syuaib masih rela mengakui mereka. Ya qaumi. Itu kata Imam As-Sa'di. Maksudnya. Itu luar biasa. Itu namanya mutarokkik. Masih ada sifat lemah lembut, kasih sayang. Walau kepada orang yang memusuhinya. Sekarang, Allahu Akbar, baru beza sikit dah macam, minta maaf, sama-sama Muslim, beza sikit. Dah macam Korea Utara dan Korea Selatan. Coba di mana? Kita sebagai umat Muhammad di mana? Nak meletakkan ini. Agak-agak lah kalau kita punya sikap sebegitu. Agak-agak lah. Nabi Muhammad agak-agak bangga atau tidak punya umat seperti ini. Rasa-rasa lah Muhammad ni tersenyum, menangis, bangga atau kecewa. Punya orang yang mengaku dirinya umatnya, tapi perangainya seperti ini. Hati-hati. Hati-hati, karena ini diperhatikan. Perbuatan manusia diperhatikan oleh Allah. Dan Allah. Dalam ayat ini. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Kata As-Sa'di begitu. Mutarokkik itu begitu. Ada rasa Allah masih sayang. Ya qaumi arati azu alaikum minallah. Ai kaifa tura'uni li ajli rohti. Macam manalah kamu masih menjaga aku. Kamu menjaga keselamatan diriku. Semata-mata karena keluarga aku. Macam mana kamu ni? Wala tura'uni lillah. Dan kenapalah kamu tidak menjaga keselamatan aku? Tidak takut menyakiti aku kerana Allah. Tapi kamu takut menyakiti aku kerana keluarga aku. Fasara rohti a'azza alaikum minallah. Ini bermakna keluarga aku menurut kamu lebih hebat, lebih agung, lebih berwibawa. Lebih layak untuk dihormati. Diagungkan daripada Allah. Mana kamu berfikir seperti itu?
Bahkan kamu jadikan Allah, kamu campak ke belakang. Subhanallah. Tapi Allah memberi peringatan pada kamu. La yakhfa alaihi min a'malikum mithqal dzarratin fil ardi wala fis sama'. Fayujazikum ala ma amiltum. Atammal jaza. Allah tidak terluput, tidak terlepas pandang terhadap amalan kamu walaupun seberat darah. Tersorok di bumi ke, tersorok di langit ke. Dan Allah akan beri balasan pada kamu dari sebab amalan kamu dengan balasan yang secukupnya. Balasan yang secukupnya. Saya tidak perlu bacakan semua kata karena maksudnya lebih kurang sama, hanya uslubnya beza. Begitu juga lah dalam tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Demikian juga dalam tafsir Al-Wasit, Said Tontowi. Hanya Imam Sa'di, Said Tontowi sedikit menonjolkan aspek talatuf dan tarakuk Nabi Syuaib terhadap kaumnya, walaupun terang-terang dan nyata kaumnya ini mengistiharkan dirinya musuh kepada Syuaib, benci kepada Syuaib. Bahkan kalau bukan karena keluarga Syuaib, mereka sudah lama membantai Nabi Syuaib. Tapi Nabi tetap menunjukkan rasa sayangnya, kasihnya pada kaumnya. Bukan karena kejahatannya ya. Ya karena, dan ini tidak mudah mas sekalian ya. Seorang penyampai kebenaran daripada Allah tetap mempunyai rasa sayang, kasihan kepada orang yang hendak disampaikan dakwah kepadanya, walaupun orang itu menolak mentah-mentah dakwahnya, bahkan memusuhinya, bahkan mengugutnya, itu tidak mudah. Sebiasanya kasih sayang kita pada orang lain, biasanya, mungkin ada jika orang itu baik, menerima nasihat kita, menghargai usaha kita, kita pun sayanglah. Tapi coba kalau orang yang kita jadikan objek dakwah itu, bukan sekadar menolak, bukan sekadar tidak menghargai, bahkan mengancam, mengugut kita, nak bunuh kita. Masih adakah dalam hati rasa sayang kepadanya? Atau jangan-jangan kita malah ubah daripada Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada orang itu doa kita semasa masih ada sayang. Karena mereka sudah ingin menjahanamkan kita ubah. Bukan ya Allah, bukakanlah hati mereka. Ya Allah, turunkan bencana, ya Allah. Laknat mereka. Jangan-jangan sudah berubah jadi itu. Maknanya rasa sayang dah tak ada. Inilah beratnya, tantangan terbesar, cabaran terbesar yang dihadapi oleh penyampai kebenaran. Masih mampukah ia menanamkan rasa sayang kepada orang jadi objek dakwah, sejahat apapun mereka? Kejahatannya memang tidak boleh diberikan tolak ansur. Mesti ditolak, bersikap keras. Tapi pelaku kejahatan, nah ini. Kalau kita nak benci pun benci kepada kejahatannya. Bukan membenci pada pelakunya. Pelakunya tetap kita harapkan kebaikan buatnya daripada keburukan. Ya mungkin kita pohonkan keampunan. Kita pohonkan terus-menerus agar hatinya jadi lembut suatu saat. Agar Allah membuka hatinya.
Artinya kita sentiasa lebih menginginkan kebaikan kebuat orang itu daripada keburukannya. Itu poin dia. Nah, di situ tafsir yang sebi dalam ayat ini ditonjolkan oleh Imam As-Sa'di dan oleh Imam Said Tontowi. Itu ya biasanya dalam ayat ini. Ya, mas sekalian, Imam As-Sa'rawi agak panjang mentafsirkan ayat ini. Ya, agak panjang, tetapi sebagian tafsir yang diberikan oleh Imam Asy-Sya'rawi, Mutabli Sya'rawi, dalam At-Tahrir, At-Tanwir, sama dengan apa yang disebutkan oleh mutafsir yang lain, hanya ulasannya agak lebih luas sikit itu saja, lebih dalam sikit itu saja. Tapi secara umum sama. Nah sekarang sebagai penutup penafsiran ayat ini, setelah kita tahu aspek sejarahnya, sekarang apa hukum yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Hukum, dari aspek hukum. Jamaah sekalian, ayat ini jelas yang menyatakan, tadi saya pernah saya katakan, kaum Nabi Syuaib ada peluang, ada kemauan, ada kemampuan, ada kemauan untuk minta maaf menjahanamkan Nabi Syuaib. Betul ya? Mengusirnya ke, merajamnya atau membunuhnya. Ada. Peluang ada, kemampuan ada, kemauan, keinginan pun ada. Tetapi mereka tidak melakukannya. Maksiat, peluang maksiat terbuka. Kemampuan melakukan maksiat ada, keinginan ada, tapi mereka tidak melakukannya. Betul? Kalau kita bicara setakat itu sahaja, kaum Nabi Syuaib ini agaknya kaum yang layak, yang patut dikatakan orang yang baik atau orang tak baik. Kalau setakat itu aja lah. Ya, kalau Jamaah jawab pun saya tak dengar ya, tapi saya yakin Jamaah jawab. Saya ulangi. Kalau bicara pembicaraan kita hanya setakat, kaum Nabi Syuaib ada peluang, ada kemampuan, ada keinginan untuk menjahanamkan Nabi Syuaib. Bahasanya menjahanamkan, merajamkan, bunuh. Tapi mereka tidak melakukannya. Okay. Kalau setakat itu saja penjelasannya, kaum Nabi Syuaib ini kira kaum yang baik atau kaum yang tak baik? Baik kan? Baik. Kalau baik, mana sepatutnya dapat pahala, dapat pujian atau dapat kejian? Dapat pujian kan? Ya. Tapi kenapa orang-orang sebenarnya diancam oleh Allah dengan siksa? Diancam oleh Allah dengan siksa. Ya, jawab kita mungkin yang jawaban sederhana dan mudah dan tepat, karena mereka kafir. Oke. Karena mereka kafir. Maknanya, orang kafir ini walaupun meninggalkan maksiat, mereka tetap disiksa. Mereka tidak mendapatkan pahala. Perbuatan mereka meninggalkan maksiat itu benda yang baik. Tetapi mereka tetap disiksa, tidak mendapat pahala kerana kekufurannya. Ya, itu jawabannya. Bagus, tepat. Orang kafir buat benda yang baik. Tolong orang, bagi makan orang, bantuan sana sini, bantuan sosial, Masya Allah. Buat hospital bagi masyarakat. Percuma pula tu dengan doktornya. Kan amalan yang baik itu. Jasa yang, tak ada yang tak boleh nafikan lah. Adakah mereka yang dapat pahala? Ya, jawapan yang mudah, tidak. Macam mana kebaikan
dilakukan seorang tapi dia tak berat dapat pahala. Apa perbuatan mereka itu tercela? Tidak. Perbuatan mereka itu terpuji. Karena wakafkan hospital dengan pegawai kesehatannya, mulai doktor pakar hinggalah nas, hingga kerani. Terpuji. Kalau terpuji, mana mereka tu dapat pahala? Tidak. Kenapa tak dapat pahala? Maka mereka puji. Kerana kekufurannya. Betul ya? Di situ. Itu pertama. Sekarang bagaimana jika ayat ini, sekarang ini kita nisbahkan pada kita, orang mukmin. Ini jemaah sekalian ya. Baik, saya buat misalan lah. Buat misalan. Bismillah. Apabila seseorang itu melakukan perbuatan, menjauhi perbuatan yang salah. Apabila seseorang menjauhi perbuatan maksiat, ya, kan tadi contohnya orang kaum Nabi Muhammad tidak merajam, itu kan maknanya menjauhi maksiat. Bila seseorang, sekarang katalah orang mukmin, ada orang kafir jelaslah, amalnya semuanya tolak. Sekarang jika ia berlaku bagi orang mukmin, katalah ada seorang mukmin menjauhi perbuatan maksiat. Baik tak baik? Baik. Baik kan? Terpuji atau tidak? Terpuji. Tetapi ada. Jika ia meninggal maksiat itu, yakni laisa lima khafatillah azza wa jalla. Bukan kerana takut Allah. Tapi karena takut manusia. Okey. Bukan karena takut Allah, tapi karena takut manusia. Kenapa? Awak kan ada peluang malam ini. Awak pun ada waktu. Awak pun ada keinginan untuk pergi al-amakin al-mukhtalitah. Disku. Awak kan lama punya keinginan nak pergi disku. Berdansa sana. Sekarang ada peluang. Ini malam minggu. Lama awak memendam keinginan itu. Waktu pun sekarang ada. Di sana awak boleh bebas. Tak ada orang kenal. Apalagi ini bukan dalam negeri. Ini bukan negeri kamu, ini negeri jauh. Tak ada orang kenal. Lalu dia tak pergi. Tak jadi pergi disko, tak jadi melakukan maksiat. Dalam hatinya, saya seganlah. Sebab tadi saya nampak di luar sana, kami jumpa orang Malaysia. Lalu lalang di sini. Kalaulah kami pergi ke tempat macam tu. Lalu tadi orang Melayu ni nampak, habis aku. Habis. Menguru'ah. Di mana aku nak letak muka aku nanti balik kampung. Jadi dia tak jadi melakukan maksiat bukan karena takut Allah, tapi karena manusia. Macam mana hukumnya macam ini? Jemaah sekalian, ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Idza tarakal insanu fi'lal maksiyah, apabila seseorang manusia meninggalkan maksiat, fala yakhlu tarkuhu laha min ahwalin. Maka perbuatan ia meninggal maksiat itu tidak terlepas daripada 3 keadaan. Saya ulangi. Ini dari segi hukum ya. Ini tafsir pengajaran hukum hakam daripada kisah sejarah. Ada itu cabang tafsir itu ada dalam itu. Jadi tafsir itu ayat sejarah, kisah sejarah, tapi
diambil pengajar hukumnya. Itu ada tuh. Ya contohlah, contoh kecil dalam surah apa yang kita pelajari ya. Ketika Nabi Musa membunuh tanpa sengaja kaum Qibti, lalu Fir'aun bermusyawarat kan. Musyawarat, apa tindakan yang patut dibuat terhadap. Ringkas kata, mereka yakni hendak tangkap Musa untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Musa tak tahu itu. Lalu ada orang dalam, ada orang dalam keluarga Fir'aun yang mengetahui tindakan apa yang Fir'aun nak lakukan, nak tiba pada Musa, nak ditangkap. Di orang dalam ni cepat, yas'a, bahasa Qurannya, yas'a. Jumpa Musa, memberitahu, Musa kamu akan ditangkap gini-gini, elok kamu meninggalkan Mesir. Nah, gitu, itu sejarah kan. Tapi di situ Allah gunakan kalimat yas'a. Yas'a itu maknanya berjalan dengan pantas, laju. Walaupun itu ke sejarah, pengajaran hukumnya, jamaah sekalian, usaha untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu tidak boleh lambat-lambat. Itu kesimpulan hukumnya. Bila kita nampak nyawa orang terancam, apalagi orang itu orang baik, dan kita tahu nyawa terancam, wajib kita berusaha dengan seberapa segera agar ia selamat. Tak boleh, tak apalah, saya bagi tahu lah esok-esok aja lah. Lagi pula aku tak nak terlibat. Tak boleh. Lagi pula buat aku jadi mangsanya. Biar aja lah. Tu yas'ah. Ada orang tenggelam, jatuh ke parit. Airnya laju. Nyawa orang tu terancam. Jangan fikir panjang-panjang. Ada peluang, ada obat, terus kita tolong. Itu maksudnya. Jangan kita tengok dahulu, cik, kamu orang mana, macam mana boleh jatuh, cik. Tolong ceritakan macam mana kawan anda hanyut. Kita masih minta padanya untuk cerita dahulu macam mana boleh jatuh. Kita belum menolong, malah bagi nasihat. Lain kali hati-hati, cik, ya, jangan jatuh. Ditanya lagi, awak bangsa apa? Saya Melayu, cik. Saya Melayu, cik. Oh, Melayu. Maknanya awak Islam. Saya Islam, cik. Saya Islam. Tapi Islam ni banyak madhabnya. Agama Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Saya Syafi'i, cik. Syafi'i. Yalah Syafi'i, tapi Islam di Malaysia ni macam-macam. Parti dia. Awak parti apa? Mana boleh. Bila mereka nyawa orang, terus. Jangan mubazir masa. Itu maksudnya. Itu ada dalam kisah Nabi Musa adalah. Itu ada dalam bidang tafsir. Dalam ilmu tafsir. Jadi ayat itu ayat sejarah. Tapi yang Allah nak sampaikan pada kita bukan hanya sejarah. Tapi pengajaran hukum yang sangat tinggi. Contohnya ayat ini. Ayat ini ayat sejarah. Antara kaum Nabi Syuaib dengan Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib, saya ulangi, ada peluang, ada kemampuan untuk menjahanamkan Syuaib. Tapi tidak melakukannya. Kerana takut segan pada keluarganya. Nah, kesimpulan hukumnya macam mana? Bagaimana jika seseorang ingin melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat? Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, ayat rukal maksiat khaufan minallah. Ia meninggalkan maksiat itu, ada keinginan, ada peluang, ada kemampuan, tapi tak buat. Khaufan minallah, semata-mata kerana takut Allah. Yang menghalang dia untuk melakukannya, semata-mata takut Allah. Lain tidak. Fahada ma'jurun ala tarkihi litilkal maksiyah. Maka orang ini diberi pahala
oleh Allah. Karena kejayaannya meninggalkan maksiat. Itu jelas itu. Semua kita faham itu. Tapi sebenarnya karena Allah ya. Ya, dalam hadis qudsi jelas riwayat Bukhari, in tarakaha ay saya min ajli faktubuha lau hasanah. Jika orang itu hambaku, kata Allah, meninggalkan maksiat yang pernah inginkan sebelumnya, tapi tak jadi melakukannya semata-mata karena takut aku. Catat baginya kebaikan. Faktubuha lahu hasanatan. Tulis. Nah, itu banyak hadisnya ya. Ya, dalam hadis tentang 7 orang yang di bawah naungan Allah di akhirat. Satu di antaranya kan seorang punya peluang untuk melakukan zina dengan orang yang disukainya. Dah tak ada lagi lah yang menghalanginya. Peluang ada, kesempatan ada, kemauan ada, kemampuan ada. Tiba-tiba dia ini akhafullah. 3 kali katakan Allah. Dapat pahala itu orang. Dapat pahala. Jelaslah tidak berdosa lah karena permasalahan. Kalau sekadar tidak berdosa, itu kecil je mana. Dia bukan sekadar tidak berdosa, dapat pahala. Dapat pahala. Itu satu. Al-halatus saniyah, keadaan yang kedua, ayatul maksiyah mura'atan linnasi wa talaban min badhihi. Ada keinginan buat maksiat, ada peluang, ada kemauan. Ada kemampuan, tapi tak buat. Kenapa tak buat? Oh, tuh ada orang nampak lah. Ada orang nampak. Oh, ada CCTV. Dia tak jadi melakukan maksiat karena ada CCTV. Ada orang nampak. Dia ingin dilihat, dianggap, dinilai oleh orang yang nampak. Dia orang yang baik. Karena tidak melakukan maksiat. Kalau begitu bukan karena Allah. Hadza ghairu ma'jur ala tarihi. Orang ini tidak mendapatkan pahala karena meninggalkan maksiat, bal qad ya'tu ma'alani. Bahkan ia berdosa karenanya. Allahu Akbar. Berdosa karenanya. Pahala tak dapat, dosa. Macam mana? Tidak melakukan maksiat, berdosa. Berdosa bukan karena meninggalkan maksiat. Berdosa kerana ia meninggalkan maksiat bukan kerana Allah. Yang mendorong dirinya untuk tinggal maksiat itu bukan karena Allah. Pendorongnya itulah. Seperti mendorong ia meninggalkan maksiat bukan karena itulah yang akan dia berdosa. Bukan karena meninggalkan maksiat terpuji. Bahkan masyarakat yang melihatnya, bagus ini orang. Bukan senang nak cari orang macam tu. Kemampuan ada, peluang ada, tapi dia tak buat maksiat. Hebat sungguh, kuat iman dia. Orang puji dia. Patut dapat penghargaan, mesti besar pahalanya. Ingat, itu kita terpedaya dengan benda yang zahir. Allah alim. Bidatis sudur. Apa yang terlintas dalam tubuhnya Allah tahu. Oh, kamu tak maksiat ini bukan karena takut aku kan? Bukan karena malu pada aku kan? Bukan karena memuliakan aku kan? Tapi karena kamu tidak berdapat pahala pada aku. Bahkan aku bagi kamu siksa. Kenapa zaman sekarang dapat siksa? Ya, li'anna tarkul maksiat ibadah. Meninggalkan maksiat itu salah satu ibadah. Wal ibadatu la takunu illa lillah. Sedangkan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali semata-mata kerana Allah. Hati-hati itu. Meninggalkan maksiat itu ibadah. Kalau ibadah kenapa tak dapat pahala? Ya, karena kita tahu ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali kerana Allah. Maknanya kalau dilakukan bukan karena Allah, dosa.
Baru dikira ibadah bila dilakukan karena Allah dan dapat pahala. Itu keadaan yang kedua. Ibnu Rajab memberi komentar seperti ini. Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya bacakan apa komentarnya. Fa amma in hamma bimaksiatin thumma taraka amalaha khaufan minal makhlukin amra'an lahum. Apabila seseorang ada keinginan untuk melakukan maksiat, kemudian ia meninggalkannya karena takut kepada makhluk, karena ingin riya, mendapatkan kredit bagi dirinya. Ana yu'aqabu ala tarkiya bihadan niat. Mereka itu disiksa karena niatnya yang salah, bukan karena perbuatannya, bukan tindakannya yang betul. Tindakan dia meninggalkan maksiat itu betul. Kalau betul, kenapa disiksa? Disiksa karena niatnya yang salah. Nih, hati-hati dalam ini. Perbuatannya betul. Meninggalkan maksiat itu kan betul. Kalau betul, kenapa disiksa? Disiksa karena niatnya yang salah. Tinggal maksiat bukan karena Allah, tapi karena manusia. Berat tak berat? Inilah niat. Dan ini yang patut kita takutkan. Manusia boleh kita tipu. Mereka boleh memuji kita orang yang paling baik, paling sempurna, paling hebat. Ya kan manusia hanya milik kita dari segi yang zahir. Tapi Allah, alimum bidzati sudur, Allah. Apa nih? Jangankan hanya maksiat yang kecil-kecil seperti ini, jamaah sekalian. Demikian ketika melakukan perintah. Sholat ke, zakat ke, sodakoh ke, bantu orang ke, belajar ke, mengajar ke, bersyarah ke. Semua itu ibadah. Dapat pahala sepatutnya. Terpuji dari segi amal zahirnya. Tapi jika semua itu dilakukan bukan karena Allah, disiksa. Disiksa bukan karena perbuatannya yang cantik, disiksa karena niatnya yang salah, bukan karena Allah. Jangankan hanya bantu orang yang ditimpa musibah, buatkan rumah, puluhan, ratusan ribu. Orang puji kita, tapi boleh jadi kita disiksa jika semua itu kita lakukan bukan karena Allah, karena riya. Jangankan baru berkorban 200.000 tolong orang. Orang mati syahid bukan karena Allah pun, kata Nabi, di akhirat diumban dalam neraka. Masya Allah. Hati-hati niat. Sebab yang tahu kita dan Allah. Allah tidak boleh ditipu. Manusia boleh. Boleh kita. Pastikan manusia punya persepsi hebat, baik pada kita. Boleh. Dan tidak susah untuk itu. Tapi mulia dan badan Allah. Itu karena riya ya. Karena bukan karena manusia. Jadi orang riya ini kan karena beramal. Ya. Orang riya itu yakni orang yang beramal sama ada meninggalkan larangan atau melakukan suruhan karena ingin kedudukan di mata manusia. Bukan mencari makom di sisi Allah. Itu kena jaga. Orang lain tak tampak, tak tahu. Orang lain tak kisah pun itu. Orang lain hanya nampak, orang tu baik-baik lah. Woi, rajin dia. Belajar rajin, rajin. Ya, memang begitulah kita. Nahnu nahkumu bidhawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya dapat menghukum atau memberikan gambaran yang zahir saja. Yang hakikatnya kita tak tahu. Nah, itu tidak salah. Walaupun ada hadis. Hadis orang putih namanya. Bukan hadis Nabi itu, hadis orang putih, hadis Mak Saleh.
Don't judge the book by its cover. La tahkum 'alal kitab minal ghilaf, kata orang Arab. Jangan kamulah menghukum, menentukan satu kesimpulan. Buku ini baik, buku ini tak baik, buku ini elok, buku ini elok. Hanya berikan, ya sampulnya tebal, cantik. Oh cantik, jangan. Belum tahu isinya. La tahkum 'ala kitab minal ghilaf. Don't judge book by its cover. Itu hadis Mat Saleh ya. Hadis Mat Saleh. Betul. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, kata Umar bin Khattab, nilailah seseorang itu berdasarkan apa yang dia nampakkan pada kita. Dia baik, ya kita kata dia baik lah. Dia suka tolong orang, ya dia dermawan. Dia dermawan. Karena kita tak tahu apa yang... Jangan kemudian hadis Umat Saleh tadi kita, janganlah cakap-cakap, jangan cepat-cepat awak kata dia dermawan. Jangan nilai orang dari covernya. Janganlah begitu. Hatinya siapa yang tahu? Itu ya memanglah kita tak tahu. Maka nilailah orang pada apa yang kita tahu. Dia cakap baik, dia lemah lembut, dia tolong orang, dia suka, ya baiklah. Urusan yang hakikatnya itu biar antara dia dengan Allah. Kalau dari segi luaran tak baik, ya tak baiklah. Jangan, tapi karena setengah orang Melayu kan tidak begitu ya sekali. Ada kan orang Melayu kata, kamu jangan ambil hatilah tentang ucapan dia. Dia itu memang ucapan dia, mulut dia tu kalau cakap memang menyakitkan hati. Kasar bahasa dia. Memang sakit. Semua orang bila dengar cakap dia sakit, tapi hati dia baik. Tengok. Itu hadis Melayu. Oh, itu bahaya je Mas. Tanya Umar bin Khattab. Kalau tanya pada Umar, wahai Umar, orang itu mulutnya kasar, menyakit hati. Tapi kita tak boleh ambil hati lah, tapi sebab hatinya baik. Kalau Umar masih hidup dan kita tanya saja, wahai Umar bin Khattab, betul ke? Tak betul. Kamu mesti nilai orang kepada apa yang zahir. Yang batinnya biasakan dia pada Allah. Orang cakap macam tu, tak baiklah. Yang dia cakap lemah lembut, dia baiklah. Dia suka tolong orang, baik. Dia lokek kedekut, tak baik. Jangan tengok luaran. Luarannya memang kasar. Tapi hati baik. Itu betul-betul. Minta maaf ya, saya termasuk yang tak setuju dengan hadis Melayu seperti itu. Minta maaf, saya termasuk yang tak setuju. Jangan setuju, ya silakan. Baik. Nah, saya tertarik dengan apa kata Ibnu Qayyim ni jamaah sekalian ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini. Tarkul maksiat ay man yatrukul maksiyah li ghairillahi la lillahi wa hada yu'aqab ala tarkihi. Orang yang melakukan maksiat bukan karena Allah, kerana selain Allah, bukan karena Allah, dia disiksa kerana ia meninggalkannya bukan karena Allah. Dia disiksa karena meninggalkan maksiat bukan karena Allah, disiksakan karena itu. Kama yu'aqabu ala fi'li li ghairillah, sebagaimana ia melakukan ketaatan bukan karena Allah. Sama dengan kata Ibnu Rajab. Disiksa bukan karena perbuatannya, karena perbuatannya terpuji. Buat suruhan Allah kan terpuji. Meninggalkan larangan Allah kan terpuji. Kalau terpuji kenapa disiksa? Disiksa bukan karena perbuatannya, Ma. Disiksa karena niatnya. Allahu Akbar. Dan ini betul-betul ya sangat mengejutkan kita ya. Karena begini ya Mas Kan. Ini tambahan keterangan dari saya ya. Jika di akhirat
dijumpai ada orang masuk neraka dan setelah ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Masalah kamu fi sakor. Ada dalam Quran tu. Kenapa kamu semua berada dalam neraka sakor ni? Mereka jawab dengan jujur, lam nakum minal musallin. Yalah, kami masuk neraka di sini karena di dunia dulu kami tak solat. Senangkan nak memahami senangan. Tak solat di dunia, dia akan masuk neraka. Oh, pasal tak solat. Patutlah neraka. Memang patut pun. Kalau di dunia kamu tak solat masuk surga, itu malah tak patut. Itu senang faham. Tapi bila dijumpai di neraka, ramai orang yang kalau tanya, kenapa kamu tak masuk neraka? Bukankah dulu kamu rajin solat? Iya, ya. Ini orang rajin solat nih. Puasa rajin tuh. Baca Quran rajin. Sedekah rajin. Tapi kenapa kamu di neraka nih? Ada dalam ayat lain jawapannya kan? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Oh, riya. Inilah betul lah. Dahulu kami rajin solat, rajin ibadah, tak buat maksiat. Kami memang orang hebat dalam pandangan orang waktu itu. Kalau kamu rajin ibadah dan tinggal masa, kenapa kamu di neraka? Ialah orang lain tak tahu, orang tak tahu. Tapi Allah tahu rupanya. Aku buat semua itu bukan karena dia. Yura'un, riya. Coba, menakutkan atau menakutkan itu? Karena riya dia masuk neraka. Bukan karena sholat, sholatnya baik, karena riyanya, dihukum karena riyanya. Orang tak sholat, memang rugi. Minta maaf, celaka. Betul. Orang yang rajin sholat, bukan karena Allah, rajin ibadah, bukan karena Allah, tinggal maksiat, bukan karena Allah, lagi rugi. Kalau walaupun di dunia mungkin berbeza, dalam pandangan orang berbeza. Ini rajin buat baik, ini rajin buat jahat. Ini tak buat buah jahat, ini istiqamah. Memanglah di mata manusia berbeza. Waliyadzubillah. Jika yang buat baik, yang tinggal maksiat bukan karena Allah, nasibnya di akhirat sama. Berjumpa di neraka. Ini pengajaran hukum yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Berat sekali. Sangat-sangat berat. Sehingga, tadi saya katakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini saya kutip daripada kitab beliau, Syifa'ul Alil. Boleh dilihat di sana. Atau mungkin jamaah sedang belajar kitab itu, saya tidak tahu, mungkin ada dalam kelas lain. Syifa'ul Alil. Kitab Ibnu Qayyim. Dalam masalah ini, Ibnu Qayyim berkata, at-ta'lil, sebab at-tarku salah satu aksamin. Meninggalkan suatu perbuatan maksiat itu terbagi menjadi 3. Meninggalkan suatu perbuatan maksiat itu ada 3. Orang kaum Nabi Syuaib tidak menjahanamkan nafsunya, tidak membunuh, itu kan 3 maksiat. Terbagi ada 3. Yang pertama, qismun yutabu alaihi. Yang pertama yakni orang itu diberi pahala karena tinggal maksiat. Bila orang meninggalkan maksiat dapat pahala, tarkul alim bitahrimihi. Kita tahu itu maksiat. Dilarang oleh Allah. Lalu kita tinggalkan maksiat itu kerana dia. Itu baru dapat
pahala. Tarkul alif wal kaf nafsahu anha lillah. Kita tidak melakukannya. Kita menahan keinginan nafsu kita untuk melakukannya semata-mata karena dia. Ma'akudratihi alaiha. Sedangkan waktu itu kita mampu melakukannya. Dapat pahala. Bisa jawab sekalian, orang yang mampu melakukan maksiat, ada peluang melakukan maksiat, ingin melakukan maksiat, tapi memilih untuk menahan keinginannya sehingga tak jadi melakukan maksiat, itu dapat pahala. Tapi orang meninggalkan maksiat. Kenapa tinggal maksiat? Sedangkan dia ada keinginan untuk melakukannya, karena tak ada kemampuan untuk melakukannya. Ini tak ada pahala. Ada keinginan untuk melakukan maksiat, tapi tak ada kemampuan untuk melakukannya. Maknanya tak jadi buat maksiat. Adakah dapat pahala? Tidak. Kalau ikutkan hati, saya tidak benar begitu. Saya nak sangat nak join budak-budak tu malam minggu ni. Ingin sungguh. Ada keinginan melakukan maksiat. Tapi apakah daya lah, lutut saya dah tak boleh bengkok. Lutut dah tak boleh bengkok. Pinggang tak boleh diajak untuk berdiri. Mata pula kabur. Kalaulah mata aku masih terang, lutut aku masih sihat, pasti. Apa dapat pahala orang yang tak buat maksiat macam tu? Tak dapat pahala. Kan dia tak melakukan maksiat? Iya, tak melakukan maksiat. Dia ada keinginan? Iya. Dan tidak mengikuti kemauannya? Iya. Tapi tak meniup keinginan pasal apa? Pasal tak ada kemampuan. Ibnu Qayyim kata, orang macam ni tak dapat pahala. Yang dapat pahala orang yang tahu itu maksiat, mampu melakukannya, tapi memilih untuk meninggalkannya semata-mata karena takut Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ismun yu'aqabu alaih. Yang kedua, orang meninggalkan maksiat disiksa. Wah, berat sungguh tu. Meninggalkan maksiat tapi disiksa. Berdosa. Nah, ini yang saya ajarkan tadi. Jadi katar kiman yatrukuha lighairillah, la lillah. Orang yang meninggalkan maksiat ada keinginan melakukan maksiat, iya. Ada kemampuan melakukan maksiat, iya. Ada peluang melakukan maksiat, iya. Dan ia memilih untuk tidak melakukannya, menahan keinginannya. Mana tak melakukan maksiat lah. Tapi disiksa. Pasal apa? Karena meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Li ghairillah, karena selain Allah. La lillah. Maka ia disiksa bukan karena tinggalkan maksiatnya, tapi disiksa karena niatnya. Bukan karena Allah. Faham tak? Inilah namanya riak tu. Ini namanya syirik kecil tu. Hati-hati yang sebenarnya. Sebab bagaimana ruginya kita je mas kawan. Dahlah penat-penat melakukan perintah. Bukan sekadar tak dapat pahala, tapi dapat siksa. Bayangkan. Dah penat-penat meninggalkan maksiat, bukan dapat pahala, malah dapat siksa. Di mana silapnya? Dilakukan bukan karena Allah. Sama ada yang disebut oleh Nabi, syirkul ashor itu itulah. Sesuatu yang paling aku takuti ke atas kamu, syirik kecil. Ya, syirik kecil ini yang orang kadang tak kisah, abai. Wah, itu penghapus pahala. Bahkan penambah dosa. Saya kata tadi, kalau orang masuk neraka karena tak solat, mudah kita faham. Kalau orang menjadi penghuni neraka justru karena rajin sholat. Tapi bukan karena Allah. Nah, itu yang kasihannya lah orang seperti ini.
Itu kata Ibnu Qayyim. Yang kedua. Hada yu'aqabu ala tarili gharillah. Dia disiksa karena meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Kama yu'aqabu ala fili gharillah tadi sampaikan. Sebenarnya ketika ia melakukan suruhan Allah bukan karena Allah. Fa inna dzalika tarku wal imtina' fi'lun min af'alil qulub. Karena meninggalkan satu perbuatan atau menahan diri dari melakukan sebuah perbuatan itu perbuatan hati. Keinginan untuk buat, keinginan untuk tinggal satu itu kan letaknya dalam hati ya sekalian. Faida abada bihi ghairallah istahaqqal uqubah. Apabila seorang hamba itu menyembah Allah bukan kerana Allah, keinginan hati tadi bukan karena Allah, maka ia berhak untuk dapat siksa. Paham ya? Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ismun la yutabu wa la yu'aqabu alaih. Bagi ketiga ini, buat ke, tak buat ke, siksa pun tak ada, pahala pun tak ada. Tidak disiksa, tapi juga tidak diberi pahala. Wah, macam mana tu? Meninggalkan maksiat, pahala tak dapat, siksa pun tak dapat. Sebab tadi kan yang kedua, ada orang tinggal maksiat, tak dapat pahala. Ada tinggal maksiat, dapat pahala. Ini pahala tak dapat, saya tak dapat. Contoh, katarki malam yakhtur ala qalbi ilman, wala mahabbatan, wala karahatan. Bal bimanzilati tarkin na'im wattifal. Yang ketiga ini seperti mana orang yang meninggalkan atau orang yang terlintah dalam hati. Terlintah dalam hati maksudnya. Nak meninggalkan itu, nak ni lagi. Bukan karena ada niat. Ya. Dan tak ada karena tahu, tak ada keinginan sama sekali. Karena ya, itu ibarat orang yang tidak mukallaf gitu ya. Karena perbuatan orang tidur. Mana itu ada keinginan dalam hati. Orang tidur tidak melakukan maksiat. Atau orang tidur melakukan ibadah. Tidur, tiba-tiba baca surah Al-Baqarah. Hatam. Apa dapat pahala? Tak ada. Tak ada pahala. Atau tidur, dia bercakaplah, mencarutlah, mengumpat lah, memaki-maki. Tak dapat apa-apa pahala, tak dapat apa-apa siksaan, tak dapat apa-apa kerana itu tadi. Dan termasuk jamaah sekalian, ini ya, yang tidak dapat pahala ini, begini. Jadi orang yang meninggalkan sesuatu maksiat karena tak suka. Bukan karena manusia, bukan karena Allah, tapi karena tak suka. Tak dapat pahala. Walaupun tinggalkan maksiat. Ini sate apa ini? Kata, minta maaf ya. Ini sate apa? Nampak macam sedap. Oh, ini sate kaki pendek lah. Pig. Ini babi. Oh, babi. Oh. Saya tak suka langsung. Saya tak suka langsung makan babi ini. Kata, saya tak suka langsung. Mana tak makan lah. Dah, awak tak suka tak makan tu kerana malu pada orang ke, takut dikata apa. Tak ada, saya tak suka. Orang nak kata apa ke, orang kata ni saya baik ke tak, saya tak kata. Tapi saya tak suka. Pasal saya tak suka lah, saya tak makan. Ini babi. Atau awak tak suka makan babi kerana awak tahu babi itu haram, diharam oleh Allah. Bila makan dapat dosa, tak juga. Tak juga. Siapa tak tahu. Saya tak kisah apa kata Allah, saya tak tahu. Tapi yang pasti saya tak makan babi kerana tak suka. Tidak makan babi itu kerana meninggalkan maksiat kan. Alasannya apa? Tak suka. Bukan karena riak, bukan karena takut Allah. Orang tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tapi siksa pun juga tak dapat. Siksa pun tak dapat, pahala pun tak dapat.
tolong kaji betul-betul. Ini hanya mukadimahnya. Ya, ibarat kunci lah. Saya berikan kepada jemaah sekalian. Mungkin ada kelas-kelas khusus bagian yang berjaga tentang hati. Tolong dalam betul tentang masalah hati. Khasnya tentang niat. Ingat, hadis tentang niat itu hadis pertama. Kalau kita lihat di dalam Arba'in Nawawiyah pun hadis pertama kan. Imam Syafi'i kata hadis tentang niat itu nilai 1/3 agama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu Masya Allah. Tolong kaji betul-betul hingga mendalam. Karena memang sangat luas pembicaranya. Agar amalan kita ini ada nilainya di sisi Allah. Bila kita tinggalkan maksiat pun, dapat pahala. Bila kita melakukan perintah pun, dapat pahala. Ada. Dihargai oleh Allah. Sebab kalau tidak, kalau benda ini dianggap remeh, yang penting kita betul. Solat yang penting kita mesti takbirnya betul. Niatnya bacanya betul, rukuknya betul. Iya, memang itu betul dari segi amalan syariat zahir betul. Iya. Nabi bagi contoh. Perlu belajar? Perlu. Tapi jangan berhenti di situ. Bila kita sudah boleh praktikkan solat dengan betul seperti mana solat Nabi, jangan berhenti di situ. Baca yang lebih dalam lagi tentang niatnya. Bukan niat solat maksud saya ya. Niat ibadah itu kena dalami. Oh, maknanya secantik manapun solat aku, walaupun mungkin 99% menyamai solat Nabi, tapi kalau niat aku tak betul, sia-sia malah diseksa. Bukan dapat pahala. Itu yang saya katakan, tak boleh berhenti di situ. Jadi kalau belajar tentang kursus solat Nabi itu kata bersiri-siri, praktiknya bersiri-siri, memahami niat, hingga sedalam itu patut berpuluh-puluh siri. Karena itu rohnya. Kalau rohnya hancur, matilah. Tolong diutamakan itu. Jadi jangan hanya berhenti belajar yang kaifiah yang zohiriyah. Yang bab hati itu penting, sangat-sangat penting. Ya mas sekalian, ini itu adalah kunci saya berikan pada jamaah sekalian untuk dijadikan bahan lah untuk menggali, mengkaji lebih dalam lagi. Dan insyaAllah jamaah punya peluang yang luas untuk itu. Dan bila asal kita mau terus berusaha, Allah akan bagi kita jalan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan bacaan tauhid kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.